Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar, selamat datang dalam petualangan pengetahuan yang penuh dengan kejutan. Bersiaplah untuk mengungkap topik yang akan kita pelajari. Saat ini, kita memulai pengalaman belajar ini bersama. Biarkan saya menjadi teman Anda dalam beberapa menit ke depan. Maka dari itu, perkenalkan, saya Rea Auli Saputra Pertama, asal Sekolah SMA Negeri 1 Luliang, asal Kabupaten Bogor. Maka dari itu, mari kita mulai. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Jimli Ash-Siddiqi, hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur tata tertib masyarakat secara damai. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Ahmad Ali, hukum adalah suatu peraturan yang mengandung norma-norma yang mengikat, memaksa, dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Harifin Atumpak, hukum adalah kaidah yang mengikat manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Yang keempat, menurut Dr. Suroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang mengikat yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan harus ditaati oleh setiap orang yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan berikutnya mengenai fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang saya sebut 5M. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan prinsip keadilan di dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, perilaku masyarakat dapat diatur sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai. Yang kedua, memberikan perlindungan. Hukum memberikan perlindungan kepada setiap individu dalam masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-haknya. Hukum melindungi hak asasi manusia, hak milik, dan hak-hak lainnya. Yang ketiga, mendorong kepatutan dan kedisiplinan. Hukum memberikan aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini mendorong masyarakat untuk patuh terhadap aturan yang berlaku dan menjaga kedisiplinan dalam berperilaku. Yang keempat, menyelesaikan konflik. Hukum berperan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa kepada individu, kelompok, atau lembaga. Melalui proses hukum, konflik dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Yang terakhir, menjaga keharmonisasian sosial. Hukum berperan dalam menjaga keharmonisasian dan stabilitas sosial di dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, hubungan antar kelompok dan individu dapat terjaga dengan baik. Nah, apa sih penerapan hukum di kehidupan sehari-hari? Jadi, penerapan hukum di kehidupan sehari-hari yang pertama adalah membayar pajak. Hukum pajak mengatur mengenai kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, penerapan hukum lalu lintas, seperti aturan mengenai batas kecepatan rambu-rambu dan larangan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Yang ketiga, hukum lingkungan. Ketika kita mematuhi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, seperti pembuangan sampah dan pengelolaan limbah atau perlindungan terhadap satwa liar dan ekosistem. Yang keempat, hukum perdagangan. Dalam transaksi perdagangan, penerapan hukum perdagangan mengatur mengenai kontrak jual beli, pembayaran, dan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, hukum kepemilikan intelektual. Ketika kita menciptakan karya intelektual seperti tulisan, lagu, atau desain, penerapan hukum kepemilikan intelektual dapat melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang kita dari penggunaan tanpa izin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap untuk kedepannya semakin banyak generasi yang paham dan menghormati hukum. Saya, Rea Auli Saputra Pertama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.